Bab 3584. Ronnie G sang pengkhianat. Clarence melirik Erikin, mengangguk dan berjalan keluar dari perahu roh. Tuan muda istana, Anda benar-benar aman dan sehat. Nampaknya Tuan besar akan lega ketika melihatnya. Melihat Clarence muncul, Penatua Ji tersenyum dan orang-orang di sekitarnya santai. Penatua Ji, apakah ayahku baik-baik saja? Clarence tampak kuyu dan terbang ke arah Penatua Ji, seolah-olah dia mengkhawatirkan Surya Chen. Tentu saja, meskipun aliansi berdarah memiliki beberapa cara, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Besar Istana? Semuanya terkendali. Penatua Ji tersenyum. Tuan muda istana, tidak aman di sini, kamu ikut saja denganku nanti, aku dan semua orang pasti akan melindungimu sampai ke sisi Tuan istana. Sambil mengatakan itu, Penatua Ji mengulurkan tangannya dan menarik pergelangan tangan Clarence. Baiklah, terima kasih Paman Ji karena telah menjagaku. Clarence tampak ketakutan dan mengangguk cepat. Tuan muda istana terlalu sungkan. Senyum muncul di wajah Penatua Ji dan ekspresi bangga muncul di matanya. Melihat bahwa semua kemenangan ada di tangan, tetapi saat ini, kelembutan di mata Clarence tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Ush! Energi pedang yang tajam menebas kehampaan dan dengan kejam menebas ke arah Penatua Ji. Pef! Percikan darah terbang. Raut wajah Penatua Ji berubah drastis dan dia tidak menyangka bahwa, tanpa peringatan, Clarence akan tiba-tiba menyerangnya. Dan pada jarak sedekat itu, meskipun dia menghindarinya untuk pertama kalinya, masih ada luka darah di bahunya. Kamu pengkhianat. Clarence menggertakkan giginya dan menebas pedang lagi. Penatua Ji buru-buru mengeluarkan roh senjata untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, Erikin dan Tracer Taois juga menyerang bersama, menjatuhkan kultivator di samping Penatua Ji. Sambil menarik Clarence, perahu roh tiba-tiba terbang ke seberang. Wanita ini benar-benar telah menyadarinya, kejar. Penatua Ji sangat marah dan memegang bahunya. Setelah ditikam oleh Clarence, dia berhenti menutupi sifat aslinya. Setelah mendengar perintah, para kultivator yang berpura-pura berkelahi juga berhenti dan bersama para pelayan darah, mereka mengejar Erikin dan lainnya. Ronnie Ji, ayahku sangat baik padamu, namun kamu mengkhianatinya. Melihat raut wajah Penatua Ji menjadi mengerikan, dia mengikuti para pelayan darah sepanjang jalan untuk membunuh mereka, sambil berdiri di belakang kapal untuk melawan segala macam cahaya Reiki. Hati Clarence sudah membeku dan matanya seolah menyemburkan api. Erikin memintanya untuk menebas Ronnie Ji dan dia juga sedikit ragu. Bagaimanapun, Ronnie Ji adalah seorang lelaki tua yang telah mengikuti ayahnya selama bertahun-tahun dan menyaksikannya tumbuh dewasa. Dan suara transmisi Erikin memberitahunya bahwa Ronnie Ji adalah pengkhianat dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Tapi Erikin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia salah menebak, selama istana bayangan mengendalikan situasi dan Ronnie Ji terkena tebasan pedang, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Karena itu, Clarence masih mengeluarkan pedang di saat-saat terakhir. Tidak ada ampun dalam kekuatan dan sudut serangannya, sama seperti Ronnie Ji adalah pengkhianat. Dan reaksi Ronnie Ji selanjutnya membuat Clarence menyerah sepenuhnya. Semuanya sudah ditebak oleh Erikin. Setelah mengira dirinya terekspos, Ronnie Ji tidak menyembunyikannya sama sekali, melainkan langsung menampakkan wajahnya yang seram. Hehe, Nona. Burung yang baik memilih kayu untuk ditinggali. Istana bayangan sudah menjadi bangunan yang akan runtuh, jadi aku tentu harus mencari pemilik lain yang baik. Ronnie Ji tersenyum.
Ketika dia awalnya mengkhianati Surya Chen, dia masih sedikit ragu. Tapi alasannya bukan seberapa besar rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Surya Chen, tetapi karena dia khawatir aliansi berdarah pada akhirnya akan gagal dan dia pasti akan dibalas tanpa ampun oleh Surya Chen. Namun, ketika Yuda Luo sudah benar-benar mulai peperangan, Ronnie Ji terkejut menemukan bahwa persiapan dan kartu truf aliansi berdarah benar-benar di luar dugaannya. Dalam pertempuran ini, tampaknya aliansi berdarah akan menang tanpa ketegangan. Sekarang masalah sudah sampai di titik ini, mentalitas Ronnie Ji benar-benar santai. Lagi pula, dia telah mengkhianati Surya Chen, lebih baik mengkhianati sepenuhnya. Selama dia menangkap Clarence dan mendapatkan batu formasi bayangan, dia juga akan memiliki nama untuk diri sendiri di kota bayangan nantinya, pasti akan ada tempat untuknya. Tidak tahu malu. Clarence mendengar pengakuan menyeluruh Ronnie Ji dan jejak ilusi terakhir di hatinya juga hancur. Pedang abadi di tangannya berkibar dan dia menembakkan sinar pedang ke arah Ronnie Ji. Nona, aku menyarankanmu untuk menghemat energi, kalian tidak punya cara untuk melarikan diri. Sekarang dia sudah waspada, serangan Clarence secara alami tidak mengenai lagi dan setelah Ronnie Ji menghindar, dia tertawa dingin. Maju dan jatuhkan perahu roh bobrok ini dari udara. Kemudian, dengan teriakan, orang-orang yang mengejar mulai merapal berbagai ilmu sihir. Erikin, ini bahkan menjadi lebih sulit sekarang. Tracer Taois mengendalikan perahu roh, terus-menerus menghindari serangan dari belakang dan berseru. Saat ini, termasuk Ronnie Ji dan yang lainnya, jumlah orang yang mengejar mereka telah melebihi 100 orang. Para pelayan darah itu baik-baik saja, tetapi tubuh Taois sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menahan serangan ilmu sihir. Tapi Ronnie Ji adalah dua kegagalan yang nyata dan semua orang yang dibawanya adalah kultivator dari ranah fase penilaian. Semut yang banyak dapat membunuh gajah dan begitu banyak orang yang membombardirnya dengan liar, bahkan jika perahu roh kuat, itu tidak akan bertahan lama. Fakta bahwa kelompok orang ini dapat berdiri di depan berarti bahwa dua gerbang kota bayangan pasti telah dikendalikan oleh mereka dan formasi teleportasi di luar mungkin juga sudah hancur. Sekarang kita berkeliaran di sekitar kota. Cepat atau lambat kita akan dikelilingi oleh semakin banyak. Bagaimana kita bisa melarikan diri selanjutnya? Tracer Taois menganalisis. Target mereka adalah aku, atau jika aku berpisah dengan kalian, kalian bisa kabur. Clarence menggigit bagian bawah bibirnya. Tidak ada gunanya, sekarang kita bertiga sudah terkunci dan tidak ada gunanya berpisah. Kali ini, tanpa Erikin berbicara, Tracer Taois menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Tujuan dari ketiganya diprediksi oleh aliansi berdarah dan seluruh kota bayangan seperti sangkar besar. Di mana mereka akan melarikan diri, atau melarikan diri secara terpisah, hasilnya tidak akan membuat perbedaan apapun. Jika ingin bertarung, pelayan darah ini tidak bisa dipukul sampai mati dan jumlahnya sangat banyak. Selama Ronnie Ji dan yang lainnya perlahan-lahan menunda-nunda dan mengkonsumsi kekuatan mereka, itu normal bagi mereka untuk akhirnya kelelahan dan mati. Selain itu, ada tanda di kepalanya, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu bagaimana? Clarence menahan cahaya Reiki dari belakang, sambil menatap Erikin dari sudut matanya. Melarikan diri, bertarung atau bersembunyi, ketiga arah diblokir dan mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Atau, kita hanya akan menuju keluar kota bayangan dan mungkin masih ada jalan hidup, kata Clarence. Erikin melirik Clarence, dia berencana mengorbankan dirinya untuk menutupi pelarian keduanya.
Kita tidak boleh pergi ke gerbang kota. Hanya beberapa puluh orang seperti Ronnie G yang mengejar kita. Aliansi berdarah memiliki lebih banyak orang. Menurutmu di mana sisanya? Erikin bertanya dengan tegas. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Pihak lain benar-benar dapat menebak pikiran mereka. Surya Chen tinggal di istana bayangan dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Jika dia adalah pemimpin aliansi berdarah, dia pasti tidak akan terburu-buru untuk menghancurkan Surya Chen. Sebaliknya, Clarence, yang membawa batu formasi bayangan, akan ditangkap terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa depan. Oleh karena itu, karena sebagian besar aliansi berdarah datang untuk mengejar dan membunuh keduanya, jumlah orang sekarang benar-benar tidak mencukupi. Erikin percaya bahwa jika mereka bertiga benar-benar menuju gerbang kota bayangan, pasti tidak akan ada jalan kembali lagi. Bersambung.